Oke, balik lagi sama gua si Krempeng di sini, dan di video kali ini gua mau ngasih tahu kalau iOS 15.1 beta 1 developer sudah dirilis sehari setelah iOS 15 yang versi resminya rilis. Di sini Apple langsung gerak cepat untuk merilis iOS lanjutannya, dan benar iOS 15.1 beta 1 dirilis untuk memperbaiki serta menambah beberapa fitur baru dari iOS sebelumnya. Seperti biasa, gua update menggunakan iPhone X yang selalu setia gua jadiin bahan update iOS beta. Dan sampai sekarang pun alhamdulillah nggak kenapa-kenapa. Ya, iPhone X gue ini gue update via PC ya. Kenapa nggak langsung? Yang pertama karena size-nya itu gede banget. Size-nya itu hampir 5 gigaan. Jadi gue harus nyiapin ruang yang cukup untuk mendownload dan install iOS ini. Yang kedua karena gue lebih nyaman aja update via PC. Nggak butuh ruang di iPhone. Dan pastinya lebih cepat ketimbang download langsung dari HP-nya. Untuk build numbernya di sini 15.1 19B5042H dengan firmware modemnya itu masih sama ya, yaitu 7.01.02. Terus kita lanjut ke battery health. Di sini battery health gua masih sama ya, ada di angka 100%, nggak berubah sama sekali. Kalau untuk penggunanya sih relatif sama, gua update kemarin, terus gue pakai sebentar dan hasilnya nggak jauh beda sih. Borosnya masih sama-sama boros, namanya iPhone X ya kan, nggak bisa berharap lebih juga. Tapi borosnya iPhone X di sini memang tergolong wajar sih, mengingat kapasitas baterainya yang kecil, dan gua rasa iOS 15.1 beta 1 ini nggak ngefek apa-apa ke konsumsi baterai dari iPhone X gua. Terus kalau kita cek untuk skor Geekbench-nya di sini gua tes 3 kali ya. Yang pertama dapat 900, terus multicore 1600, terus yang kedua itu 900 2400, dan yang ketiga 900 1900-an. Jadi kurang lebih kalau untuk single core-nya rata-rata sama ya, ada di angka 900-an. Terus kalau untuk multicore-nya mungkin dirata-ratain dapat di angka 1900 lah ya. Lumayan bagus. Selanjutnya mengenai apa aja yang baru, jadi di iOS 15.1 beta 1 ini, SharePlay sudah diaktifkan kembali atau dimunculkan kembali. Yang mana sebelumnya di perjalanan iOS 15 beta 1-8 kemarin, itu sempat ditahan terlebih dahulu, karena sedang dalam perbaikan dan penyesuaian, agar dapat digunakan dengan maksimal oleh para user Apple nantinya. Dan sekarang rasanya Apple udah yakin dan memasukkan kembali si SharePlay ini. Caranya kita bisa pergi ke setting, terus cari FaceTime. Nah, di sini muncul ya SharePlay, pilihan SharePlay kita bisa on off kan di sini. Oke. Jadi bisa ya. Jadi kalau kita lihat di musik sini tuh ada pop-up baru ya untuk SharePlay. Jadi kalau kalian mau FaceTime sambil play music atau nonton Apple TV atau yang lainnya, itu bisa secara otomatis menggunakan SharePlay ini. Buat yang belum tahu, SharePlay ini merupakan suatu fitur yang bisa bikin kita dengerin musik atau nonton film secara bersamaan, secara sinkron dengan teman kita melalui aplikasi FaceTime. Jadi kalau pas kalian melakukan video call FaceTime, lalu buka Apple Music misalnya, setel musik favorit, lalu pilih SharePlay, maka lawan video call kita juga akan bisa mendengarkan musik tersebut. Ini sih keren banget menurut gua. Oh ya, di sini juga untuk icon announce call-nya juga berubah ya, yang tadinya tuh seperti ini nih, yang kayak gagang telepon gitu, terus diubah seperti logo video call gini. Kemudian di iOS 15 beta 1 ini juga Apple memperbaiki storage bugs ya yang terjadi pada iOS 15 kemarin. Jadi untuk total penggunaan penyimpanan dari keseluruhan yang ini, itu tadinya 0 KB ya, alias nggak ada sama sekali, 0. Beberapa emang ada yang ngalamin kayak gitu ya, tapi kalau gue sih nggak ngalamin untuk yang 0 KB di bagian atas ini. Tapi kalau untuk di bagian bawahnya, yang ini nih sistem data, nah dia kosong ya, tulisannya di sini 0 KB, jadi nggak ada sama sekali datanya. Nah ini bugsnya tuh seperti ini, jadi ada yang ngalamin di bawahnya itu kena, di atasnya juga kena. Tapi kalau gua ngalamin yang di bawah doang yang untuk sistem datanya, karena biasanya kan di setiap iPhone tuh pasti ada penggunaan sistem datanya ya, sekitar beberapa gigabyte gitu. Tapi ini nggak ada, gua nggak tahu hilang atau emang sebenarnya ada, tapi tetap masuk ke penggunaan, cuma notifnya doang yang ngalamin bugs. Tapi akhirnya di iOS 15.1 beta 1 ini dia udah clear ya, udah nggak ada bugs lagi untuk sistem datanya. Terus untuk total penggunanya juga ada keterangannya. Jadi gue rasa untuk perbaikan bugsnya berjalan dengan lancar. Kalau untuk performa sih alhamdulillah aman-aman aja sampai sekarang ya. Nggak ada kendala sama sekali. Penggunaan ringan juga masih aman. Kalau untuk penggunaan berat buat game itu masih tetap panas sih menurut gue iPhone X ini. Tapi kalau untuk penggunaan ringan sih lancar-lancar aja, scroll Instagram juga lancar, nggak nge-frame, nggak force close sama sekali.
Terus untuk iOS 15.1 beta 2 itu kemungkinan sih akan dirilis 1-2 minggu ke depan seperti biasa. Berarti kalau kayak gitu paling cepatnya tuh di tanggal 29 atau 30 September itu udah dirilis ya. Udah dirilis, pastinya Apple udah kasih updatean terbaru setelah yang 15.1 beta 1 ini. Oke, jadi seperti itu ulasan singkat mengenai iOS 15.1 beta 1 ini. Munculnya kembali SharePlay dan perbaikan bug storage jadi poin utama di updatean kali ini. Buat kalian yang mau memperbaiki bugs yang ada di iOS 15 dan ingin install iOS 15 beta seperti ini, bisa cek video gua yang ini. Oke? Di situ udah gue jelasin semua secara detail mengenai gimana cara download dan install iOS-nya. So, gua rasa gitu aja video dari gua. Semoga bisa bermanfaat. Gua pamit.